Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 14. Qi Xiong Tojin tidak dapat mengakui Wan Fei yang sebagai anaknya. Wan Fei yang sendiri hanya mengikuti si ibunya. Seseorang yang ayahnya siapa saja tidak diketahui, mana bisa disebut riwayat hidupnya bersih. Oleh karena itu, meskipun Qi Xiong Tojin sendiri yang membawa Wan Fei yang ke Butongsan, dia tetap tidak dapat menerimanya sebagai murid. Oleh karena itu pula, Qi Xiong Tojin hanya dapat mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fei yang secara diam-diam. Kalau dia tidak mengenakan penutup wajah, tentu Wan Fei yang akan mendesaknya dengan berbagai pertanyaan dan pasti akan menimbulkan banyak kesulitan. Sebetulnya Qi Xiong Tojin juga terpaksa berbuat demikian. Begitu keluar dari halaman tempat Qi Xiong Tojin menenangkan diri, Fu Gyoksu segera melesat ke bagian belakang gunung. Di sekitarnya sunyi sekali. Angin malam bertiup sejuk, namun kening Fu Gyoksu basah oleh keringat. Sebetulnya keringat dingin atau keringat biasa yang membasahi keningnya itu? Di dalam telaga tidak pernah tersorot cahaya. Sulit membedakan kapan siang ataupun malam. Padahal dalam cuaca yang bagaimanapun, hawa di sana selalu dingin. Saat itu malam hari, angin bertiup kencang. Fu Gyoksu melangkah ke dalam telaga dingin. Makhluk tua sedang duduk termangu-mangu di atas batu berwarna hijau itu. Mendengar cerita dari Fu Gyoksu bahwa manusia berpakaian hitam memang Qi Xiong Tojin, dia hampir melonjak-lonjak saking terkejutnya. Hidung kerbau yang satu ini ternyata genit juga. Ya, tentang urusan ini. Mencabut rumput harus sampai akar-akarnya, bunuh sekalian Wan Fei yang itu. Sunji juga mempunyai pikiran yang sama, sahut Fu Gyoksu dengan wajah kelam. Tunggu apa lagi? Bereskan dulu Pek Ciok dan Ciapeng. Tapi ya, kakimu. Belum lagi ucapannya selesai, makhluk tua itu sudah melonjak berdiri. Sebelah kakinya terangkat dan menyepak Fu Gyoksu. Karena tidak menduga, anak muda itu terpental jatuh. Dia malah gembira sekali. Ya, rupanya kedua kakimu sudah sembuh, teriaknya girang. Belum seluruhnya, tapi sudah mencapai 9 bagian. Bagus. Kalau begitu Sunji akan segera bertindak. Biar mereka rasakan sekali lagi kehebatan Shou Hou Chang. Wajah makhluk tua berubah hebat. Jangan sekali-kali kau gunakan Shou Hou Chang, katanya. Fu Gyoksu tertegun sesaat. Kemudian tampaknya dia sadar apa yang dimaksudkan oleh kakeknya. Tentu akan menimbulkan kecurigaan. Baik, kalau begitu aku akan menggunakan Liong Gikiam untuk menghadapi Pek Ciok dan Pek Lek Chiang untuk menghadapi Ciapeng. Biar mereka rasakan senjata makan tuan. Kau benar-benar anak yang pandai. Ada lagi, untuk menjadi Chiang Bunjin tidak boleh terikat pernikahan. Apabila budak Lun Wanji itu tidak mau mengerti dan memaksamu menikahinya, maka kau boleh bunuh dia sekalian. Ya, wajah Fu Gyoksu tampak serba salah. Ada apa? Tidak sampai hati membunuh perempuan itu, teriak makhluk tua marah. Fu Gyoksu terpaksa mengangguk mengakui. Apakah kau sudah lupa bahwa Butong Pai dengan pihak kita adalah musuh bebuyutan? Tanya makhluk tua itu dengan wajah kurang senang. Sunji tidak lupa. Fu Gyoksu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki makhluk tua. Tapi Sunji benar-benar tidak tega. Lalu, kau tega membiarkan dendam hati ayahmu tidak terbalas. Ya, ampunilah Wanji. Baik, kalau kau memang tidak sampai hati, Yaya akan merestui kalian. Tentu saja Fu Gyoksu senang sekali, namun belum sempat dia mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba makhluk tua membalikkan tangannya dan rantai yang menjadi pengikat tangan itu dilingkarkan ke lehernya. Fu Gyoksu panik sekali. Dia segera mencegahnya. Dengan sekuat tenaga dia menarik rantai tersebut dan mengeluarkannya. Ya, jangan sekali-kali kau berbuat demikian lagi. Jangan bunuh diri. Sunji akan menuruti semua permintaanmu, teriaknya kalap. Makhluk tua itu terharu melihat air mata Fu Gyoksu yang mengalir dengan deras. Ini baru pantas disebut tidak keji bukan laki-laki. Kalau hanya perempuan saja, jumlahnya tidak terkira di kolong langit ini. Kalau Yaya sudah meninggalkan tempat ini, aku akan mencarikan 1000 ataupun selaksa istri cantik untukmu. Fu Gyoksu tidak bersuara, dia terpaku di tempatnya. Bayangan Lun Wanji kembali berkecamuk di sanubarinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Senja mulai merayap.
Wan Ji dan Gyoksu duduk berdampingan di bawah sebatang pohon liu. Tiba-tiba Wan Ji mengeluarkan dompet kain dari selipan pinggangnya. Futo aku, dompet ini selalu mengiringi aku sejak kecil, sekarang aku memberikannya kepadamu. Fu Gyoksu menerima dompet kecil yang harum itu. Dia sendiri sulit melukiskan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Kemudian kilat menyambar. Suaranya menggelegar. Tubuh Gyoksu menggigil. Dia teringat kakeknya yang berada di telaga dingin serta permintaannya. Tanpa sadar matanya menyorotkan hawa pembunuhan. Wan Ji sama sekali tidak memperhatikan. Dia hanya menghela napas berkali-kali. Futo aku, apakah kau menyukainya? Tampaknya Fu Gyoksu tidak mendengar kata-katanya. Wan Ji memanggil satu kali lagi. Futo aku. Ada apa? Fu Gyoksu bagai baru tersadar dari mimpi buruk. Apa yang kau pikirkan? Aku. Sebuah ingatan terlintas di benaknya. Aku sedang berpikir, kau menghadiahkan dompet kain ini kepadaku. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kuberikan kepadamu. Aku tidak ingin apa-apa. Begini saja. Besok aku akan ke kota, akan kubelikan beberapa macam kain cita untukmu. Ucapannya belum selesai, Fu Gyoksu kembali teringat sesuatu. Tidak bisa. Suhu sudah menurunkan amanat, tidak ada kepentingan, siapapun tidak boleh turun gunung. Kalau begitu aku saja yang mengatakannya kepada Susiok. Aku akan berkata bahwa ini merupakan gagasanku, pasti dikabulkan, kata Wan Ji sambil tertawa lebar. Fu Gyoksu tersenyum. Boleh juga. Sekalian saja kita beli keperluan kita sepasang suami istri kelak. Siapa yang menjadi suami istri denganmu, kata Wan Ji manja. Dia mendorong lengan Fu Gyoksu dan pura-pura marah. Anak muda itu tersenyum. Sekelumit perasaan yang amat manis menyusup dalam hati kecilnya. Di dalam kota sangat ramai. Fu Gyoksu menggandeng Lun Wan Ji berkeliling. Akhirnya mereka membeli sejumlah barang. Ada mainan kesayangan Lun Wan Ji, ada sebuah selimut indah yang dipilih oleh Fu Gyoksu. Sebuah pajangan berbentuk orang tua, sebuah kendi arak. Dia juga membeli beberapa buah bacang. Dan terakhir sepasang burung dengan warna indah berikut sarangnya. Kemudian mereka makan di sebuah rumah makan yang ternama. Fu Gyoksu merasa agak lelah. Dia mengajak Wan Ji pulang. Namun gadis itu rupanya masih ingin menikmati pemandangan kota yang jarang dikunjunginya. Akhirnya Gyoksu mengusulkan untuk bermain di dekat telaga yang berada di tengah pegunungan Butong. Lun Wan Ji setuju. Baru saja mereka mencapai tempat itu, Wan Fei yang sedang menggiring babi-babi pulang ke kandang. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Melihat keadaannya, Wan Ji merasa kasihan sekali. Futo aku, coba kau lihat, Xiao Fei memang cukup menderita, katanya. Memang tugasnya terlalu banyak, sahut Gyoksu menampilkan perasaan terharu, namun dalam hatinya dia tertawa dingin. Wan Ji melambatkan langkahnya. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan dari pinggangnya. Xiao Fei, istirahatlah sebentar, usaplah keringatmu. Wan Fei yang mendongakkan wajahnya menatap Wan Ji sekilas. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak usah, sahutnya. Dia mengusap keringat dengan lengan bajunya. Wan Ji kembali menyodorkan sebutir bacang yang ada di tangannya. Bagaimana kalau kau makan saja bacang ini? Aku tahu, kau paling suka makan bacang, katanya. Akhirnya Wan Fei yang mengulurkan tangannya dan menerima bacang tersebut. Terima kasih, Wan Ji Kounio. Baru saja kata-katanya selesai, Gyoksu sudah merebut kembali bacang di tangannya itu. Bacang ini tidak boleh kau makan. Lun Wan Ji dan Wan Fei yang sama-sama terpana. Futo aku, mengapa? Otak Fu Gyoksu memang encer, sebentar saja dia sudah menemukan alasan yang tepat. Wan Ji, apakah kau tidak melihat? Xiao Fei sudah kepanasan. Tubuhnya penuh keringat. Kalau makan bacang, dia akan bertambah kehausan, katanya. Benar juga. Wan Ji tidak curiga sama sekali. Lebih baik makan buah-buahan saja, kata Fu Gyoksu sambil menyodorkan beberapa macam buah-buahan ke tangan Wan Fei yang. Wan Fei yang juga tidak memikirkan hal lainnya. Dia menerima buah-buahan tersebut. Futo aku, kalian baik sekali terhadapku. Fu Gyoksu takut Wan Fei yang akan mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan.
Dia menyahut beberapa patah kata dengan gumaman dan cepat-cepat menarik tangan Wanji meninggalkan tempat tersebut. Setelah melepaskan diri dari Wanji, Gyoksu kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia juga menutup jendela. Diambilnya sehelai kain hitam lalu membeberkannya di atas meja. Setelah itu dia membuka bacang-bacang yang dibelinya tadi. Ternyata isi bacang itu bukan daging, tapi bahan peledak. Demikian juga patung berbentuk orang tua. Di bawahnya terdapat sebuah lubang yang disumpal dengan kain. Di dalamnya berisi bahan peledak. Juga kendi arak. Itulah sebabnya, mati-matian dia merebut kembali bacang itu tadi dari tangan Wan Fei Yang. Fu Gyoksu menuangkan bahan-bahan peledak tadi ke atas kain hitam. Kemudian dia membungkusnya dengan rapi dan menyimpannya dalam laci. Akhirnya Fu Gyoksu baru bisa menghela napas lega. Rencana kedua sudah boleh dijalankan, katanya dalam hati. Sepasang kepalanya mengepal erat. Matanya menyiratkan hawa pembunuhan. Pagi hari. Kabut belum buyar. Di bawah air terjun terlihat butiran-butiran seperti mutiara memercik. Pek Chiok duduk di atas sebuah batu di depan air terjun. Tampangnya demikian suci seperti dewa kayangan. Dia sedang berlatih diri bernapas dengan perut. Semangatnya bangkit bersama terbitnya matahari. Pedangnya tergenggam erat di tangan. Baru saja dia hendak memulai latihan pedangnya, dilihatnya Fu Gyoksu mendatangi dari kejauhan. Dari jauh sutenya itu sudah menyapa. Toa Suheng, selamat pagi. Selamat pagi. Pek Chiok memandangnya dengan perasaan heran. Sedemikian pagi kau datang kemari. Justru karena aku tahu biasanya Toa Suheng selalu berlatih di sini. Suasana dan hawa di sekitar tempat ini cocok untuk melatih pernapasan. Pek Chiok masih penasaran. Sebetulnya ada apa kau mencariku? Ceritanya panjang. Fu Gyoksu menutul kakinya dan melesat. Pek Chiok masih belum sadar. Dia menggeser tubuhnya sejauh 3 cun. Fu Gyoksu melayang turun tepat di sampingnya. Pedangnya sudah terhunus, dengan kecepatan kilat menusuk dada kiri Pek Chiok. Toa Suhengnya itu terkejut sekali. Tapi kesadarannya masih ada. Tubuhnya menggelinding ke tanah. Darah mengucur deras dari dadanya dan membasahi atas batu di mana dia duduk bersila sebelumnya. Kau sudah gila, teriak Pek Chiok. Kalau aku sudah gila, bagaimana mungkin aku bisa menggerakkan pedang ini dan melukai Toa Suheng, sahut Fu Gyoksu tertawa dingin. Tangan kiri Pek Chiok mendekap luka di dada, tangan kanan menghunus pedang. Katakan, mengapa kau melakukan hal ini? Untuk menjadi Chiang Bunjin. Wajah Fu Gyoksu demikian tenang. Keringat dingin membasahi kepala Pek Chiok. Aku sama sekali tidak menyangka kau dapat turun tangan sekeji ini terhadap saudara seperguruanmu sendiri, katanya gemetar. Hah? Kalau begitu Xiao Te akan mengantar kepergian Toa Suheng dengan pedang. Toa Suheng mempelajari ilmu pedang, apabila mati di bawah pedang Xiao Te, tentu sudah puas bukan? Fu Gyoksu menggerakkan pedangnya. Ternyata jurus yang dimainkan adalah jurus pembukaan dari Liong Gikiam. Wajah Pek Chiok berubah hebat melihatnya. Liong Gikiam Hoat? Tidak salah, pedang Fu Gyoksu meluncur ke depan. Tubuhnya mencelat di udara dan sekaligus melancarkan 3 buah serangan. Semuanya jurus Liong Gikiam Hoat yang sangat sulit dipelajari. Pek Chiok gugup sekali. Dadanya sudah terluka. Dia dapat melihat kematangan Liong Gikiam Hoat Fu Gyoksu ternyata tidak di bawahnya. Dengan susah payah Pek Chiok menerima 60 kali serangan Fu Gyoksu. Luekan Pek Chiok sebetulnya lebih tinggi dari Fu Gyoksu. Tapi lukanya cukup parah. Hawa murninya tidak dapat disalurkan. Pada jurus ke-18, pedangnya sudah terlepas dari tangan. Dadanya sakit sekali, mata mulai berkunang-kunang. Pada saat itulah, sekali lagi pedang Fu Gyoksu meluncur datang dan menikam jantungnya. Pek Chiok menjerit ngeri lalu jatuh ke dalam air. Mayat Pek Chiok langsung terbawa aliran air. Fu Gyoksu tahu di bawah sana ada sebuah telaga. Para murid Butong sering mandi di sana. Mayat Pek Chiok pasti akan mereka temukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dia tidak ingin berdiam diri di tempat itu lama-lama. Dia merendam pedangnya di dalam sungai agar darah yang masih menempel tercuci bersih. Tubuhnya berkelebat kembali dari arah yang dia datangi tadi.
Darah segar segera buyar di dalam air sungai. Senja hari. Suasana dalam pendopo sangat mencekam. Asap dupa dan hiu mengepul. Mayat Pek Ciok sudah dimasukkan dalam peti mati dan diletakkan di tengah ruangan pendopo tersebut. Di sekitar peti mati berkumpul para murid Butong. Wajah mereka menyiratkan kesedihan yang dalam. Mayat Pek Ciok ditemukan sebelum tengah hari. Semua orang terkejut mendengar berita itu. Setelah gempar setengah harian, perasaan mereka sampai saat ini masih juga tertekan. Meskipun sifat Pek Ciok agak kaku, tapi dia mencintai sesama saudara seperguruannya tanpa pilih bulu. Sikapnya juga sangat lembut. Hanya rada pendiam. Oleh karena itu, tidak ada satupun murid Butong yang tidak menyayanginya. Kematiannya benar-benar menikam sanubari rekan-rekannya. Orang yang paling sedih tentu saja Cisiong Tojin. Beberapa kali dia menghampiri mayat Pek Ciok dan memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya kelam, hatinya terguncang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberi pesan agar setiap orang berhati-hati. Setelah itu dia meninggalkan ruangan pendopo tersebut dengan wajah murung. Para murid Butong juga ikut meninggalkan ruangan itu satu persatu. Malam semakin larut. Cahaya lilin mulai redup. Suasana di dalam ruangan pendopo semakin mencekam karena penerangan yang remang-remang. Di dalam ruangan pendopo demikian luas hanya tersisa Chia Peng seorang. Dia diterima sebagai murid oleh Cisiong Tojin dalam waktu yang bersamaan dengan Pek Ciok. Hubungan mereka sangat erat. Oleh karena itu, dia menawarkan diri untuk berjaga sepanjang malam. Papan atas peti mati belum ditutup, tubuh Pek Ciok yang sudah dingin terbaring di dalamnya. Sepasang matanya tertutup rapat. Wajahnya pucat seperti kapas. Kelopak matanya agak bengkak. Tidak ada lagi sinar kehidupan pada seluruh diri Pek Ciok. Hanya ada hawa kematian yang menggigilkan. Chia Peng duduk di bilah papan yang terdapat di samping peti mati Pek Ciok. Kadang-kala dia berdiri dan melongok wajah suhengnya. Dia sama sekali tidak takut. Selamanya dia tidak pernah menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Apalagi dia selalu hormat kepada Pek Ciok. Pada saat itu dia mulai lelah. Matanya baru terpejam ketika terdengar suara, krak, dia terlonjak bangun. Angin kencang bertiup, bayangan lilin menari-nari. Seiring suara tadi, Chia Peng memalingkan wajahnya. Tidak terlihat apa-apa, hanya jendela yang tadinya tertutup sekarang sudah membentang. Bagaimana angin ini bisa membuka jendela seberat itu, gumamnya sambil membalikkan tubuh menghampiri. Jika melongok lewat jendela, maka akan terlihat seonggok api unggun di dekat halaman depan. Dua murid Butong sedang menjaga di tempat tersebut. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Chia Peng melesat keluar melalui jendela. Di sepanjang koridor yang terdapat di depan jendela, tidak ada seorang pun. Kedua murid Butong yang berjaga di halaman depan masih mengobrol dengan asyik. Mereka bahkan tidak menyadari kehadiran Chia Peng di koridor. Setelah melongok sekitarnya sekali lagi, Chia Peng tertawa getir. Dia masuk kembali ke ruangan pendopo lewat pintu depan. Pada saat itu pula, lilin-lilin dalam ruangan memperdengarkan suara, bres, keadaan dalam ruangan menjadi gelap gulita. Hati Chia Peng tergetar. Tubuhnya berkelebat dan bersembunyi di belakang papan di mana dia duduk tadi. Perlahan matanya mulai terbiasa. Apalagi ada cahaya yang menerobos lewat jendela. Dengan hati-hati dia memperhatikan sekelilingnya. Semuanya biasa saja, tapi ketika matanya mengerling ke arah peti mati, dilihatnya sepasang kaki. Peti mati itu ditopang dengan dua batang kayu. Di sanalah kaki itu terlihat. Chia Peng tertawa dingin dalam hati. Tubuhnya bergerak dan melesat ke arah sana. Tangan kirinya diulurkan dan memegang kaki tersebut. Dia menariknya dengan sekuat tenaga. Tangan kanan menyambut tubuh yang jatuh itu. Toa Suheng, teriaknya terkejut. Orang yang ditarik olehnya ternyata memang mayat Pek Ciok, tidak heran Chia Peng demikian terkesiap. Ketika dia masih kebingungan itulah, Fu Gyoksu keluar dari dalam peti mati, sepasang telapak tangannya dengan telak menghantam dada Chia Peng. Plak, suaranya menyakitkan hati. Tidak ada tempat bagi Chia Peng untuk menghindar. Dan dia memang tidak menyangka sama sekali. Pada saat itu juga dia sudah melihat bahwa orang yang membokongnya adalah Fu Gyoksu. Kau, ucapnya tanpa sadar.
Satu patah perkataan keluar dari bibirnya, tubuh Chiapeng telah mencelat ke tengah ruangan. Segumpal darah segar mengalir di sudut mulutnya. Setelah terhuyung-huyung, akhirnya dia bangkit kembali. Fu Gyoksu meloncat turun dari peti mati. Dia tertawa lebar. Jisoo Heng, bagaimana hasil latihan Piklek Chiang Xiao tadi? Chiapeng ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokan tercekat. Dia berusaha membuka mulutnya, segumpal darah kembali muncrat dari bibirnya. Dia menjerit ngeri. Tubuhnya menerjang ke depan, tapi baru beberapa langkah, tangan Fu Gyoksu sudah menghantam batang lehernya. Batang leher dan pita suara tenggorokannya tergetar putus. Tubuhnya jatuh dan dengan kepala terkulai. Fu Gyoksu menghampiri tubuh Chiapeng dan merabanya sejenak. Dia tertawa dingin. Bayangan tubuhnya meleset mundur dan hilang dalam kegelapan malam. Kedua murid Butong yang sedang berjaga di halaman sempat mendengar jeritan ngeri Chiapeng. Seperti suara si Ae Loji. Mari kita lihat, kata rekannya sambil menghunus golok dan berlari ke arah ruangan pendopo. Mengapa lilin di dalam ruangan ini padam semuanya? Pasti ada yang tidak beres. Tepat pada saat itu, langkah keduanya berhenti serentak. Ruangan itu tiba-tiba menjadi terang. Kedua murid Butong itu berdiri terpaku. Untung saja Kim Chiok dan Giok Chiok juga sudah menyusul tiba. Ada apa? Tanya Kim Chiok cepat. Rasanya kami tadi mendengar suara jeritan ngeri Jisoo Heng. Mengapa masih belum masuk dan melihat apa yang terjadi? Bentak Kim Chiok langsung melangkah ke dalam. Jisoo Heng, teriaknya memanggil. Tidak terdengar sahutan. Mereka melangkah ke dalam. Wajah Kim Chiok dan Giok Chiok berubah hebat. Apalagi kedua murid Butong tadi. Mereka terpaku dengan lutut gemetar. Lilin dalam ruangan pendopo ternyata sudah menyala kembali. Mayat Pek Chiok duduk di tempat Chiapeng sebelumnya. Kim Chiok segera menghambur ke samping peti mati. Dia melongokkan kepalanya. Sekali lagi dia terkejut. Ternyata Chiapeng sudah membujur kaku di dalam peti mati. Cepat undang suhu kemari, teriak Kim Chiok panik. Kedua murid Butong segera menghambur keluar dari ruangan. Mendengar berita itu, Chi Siong Tojin bergegas menuju ruangan pendopo. Wajahnya kelam sekali. Sebelum dia sampai di ruangan pendopo tersebut, lonceng sudah berbunyi nyaring. Tanpa menunggu perintah lagi, para murid Butong keluar berhamburan dengan senjata masing-masing di tangan. Setiap rombongan terdiri dari 8 orang. Mereka mengawasi seluruh tempat itu dan menjaga dengan ketat. Gisong dan Changsong juga sudah menyusul tiba. Tidak lama setelah Chi Siong Tojin memasuki ruangan pendopo, Fu Gyoksu juga menyusul diiringi 2 murid Butong lainnya. Wajah Chi Siong Tojin hijau membesi. Dia menghampiri mayat Chiapeng. Tampak bekas 2 telapak tangan di dada muridnya. Bekas luka memar itu berwarna ungu kehitam-hitaman, juga seperti ada bekas rona merah seperti terbakar sesuatu. Piklek Chiang, seru Chi Siong Tojin tanpa sadar. Seluruh murid Butong yang mendengar seruannya menjadi tertegun. Chi Siong Tojin menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali. Pek Chiok diserang dengan pedang yang mana menusuk dada kirinya sedalam 3 cun. Tikaman itu langsung menembus jantung. Tidak diragukan lagi ilmu yang digunakan penyerangnya pasti Leong Gi Kiam Hoat. Suhu pernah mengatakan. Kim Chiok menggertak giginya erat-erat. Barang siapa yang mempelajari ilmu pedang mati pun oleh tusukan pedang. Barang siapa mempelajari ilmu telapak, mati pun dihantam oleh telapak tangan. Kalau begitu, tujuan pihak lawan pasti ke 6 murid yang mempelajari Butong Liokiat. Wajah Chi Siong Tojin semakin tidak sedap dipandang. Orang itu juga paham sekali Butong Liokiat kita. Giok Chiok terkejut sekali. Siapa orang itu? Chi Siong Tojin tidak menyahut. Dia merenung sejenak. Tiba-tiba tangannya menunjuk ke arah Fu Gyoksu. Fu Gyoksu. Fu Gyoksu terkesiap mendengar namanya disebut. Suhu. Aku. Mengajari. Sasaran pembunuh itu berikutnya pasti engkau. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati, kata Chi Siong Tojin. Keringat dingin membasahi punggung Fu Gyoksu. Wajahnya pucat pasi. Tecu tidak takut mati, malah Tecu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam bagi kedua orang Su Heng, sahutnya gugup. Kala-kata ini sangat beralasan. Chi Siong sampai terharu mendengarnya.
Dia menatap Fu Gyoksu dengan mata lembut. Akhirnya dia menarik napas panjang. Dengan mengandalkan ilmu silatmu sekarang, kau masih bukan tandingan pembunuh tersebut, katanya. Kepala Fu Gyoksu tertunduk rendah-rendah. Ilmu silat Pek Ciok paling tinggi di antara kalian berenam, tapi dia sendiri mati tanpa jejak sedikit pun. Chia Peng yang berada di dalam ruangan pendopo ini, hanya sempat menjerit ngeri 1 kali. Kalau saja dia bisa berteriak 2 kali, para murid Butong pasti sempat datang memberikan pertolongan. Hal ini membuktikan bahwa ilmu silat pembunuh itu sudah demikian tingginya. Para hadirin saling memandang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mulai sekarang, Fu Gyoksu, Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong harus bisa selalu bersama-sama. Kalian harus saling menjaga. Jangan berkeliaran sendirian. Pasti bisa terjadi musibah lagi, kata Chi Siong Tojin selanjutnya. Baik, sahut keempat orang itu serentak. Mata Chi Siong Tojin beralih kembali pada mayat Chia Peng. Tanpa sadar dia menarik napas panjang sekali lagi. Suhu, coba kau lihat tangan kiri Ji Suheng seperti memegang sesuatu, tiba-tiba Giok Ciok berkata. Chi Siong Tojin mengerutkan keningnya. Tangannya terulur dan membuka kepalan tangan Chia Peng. Di dalamnya terdapat secarik kain robekan baju. Melihat sobekan baju itu, kening Chi Siong Tojin tertaut semakin erat. Yo Hong yang ada di sampingnya memiringkan kepala dan melongok. Kain semacam itu hanya dipakai kaum pelayan atau bawahan, katanya tanpa sadar. Mungkinkah pembunuh itu menyamar sebagai seorang pelayan untuk menyelinap ke Butongsan ini? Tukas Kim Ciok memberikan pendapatnya. Wajah Chi Siong Tojin terlihat semakin kelam. Biar bagaimanapun, kalian berempat harus berhati-hati. Dia merandek sejenak. Kalian tinggal saja di ruangan yang biasa digunakan Pek Ciok untuk menenangkan diri. Tempat itu terbuka, mudah melihat kedatangan musuh. Memang tempat yang paling sesuai, sahut Fu Gyoksu. Perketat penjagaan di luar pintu. Biar siang ataupun malam, jangan sekali-kali teledor. Kata Chi Siong Tojin selanjutnya. Para murid Butong Pai mengiyakan serentak. Sinar mata Chi Siong Tojin beredar kembali di wajah para muridnya secara bergantian. Ingat baik-baik. Kalian harus saling mengawasi. Jangan bertindak sendiri-sendiri sampai kita temukan pembunuh itu, katanya. Keempat orang itu menganggukkan kepalanya. Suhu, kau sendiri harus menjaga diri baik-baik, tak lupa Fu Gyoksu menambahkan. Chi Siong Tojin menyahut sekenanya kemudian meninggalkan ruangan itu. Malam semakin larut. Tangan Chi Siong Tojin meremas sobekan pakaian tadi. Dia duduk sendiri di dalam kamarnya, wajahnya resah, pikiran kalut. Pembunuh itu menggunakan ilmu Butong Liok Kiat. Ketika Chia Peng terbunuh, Wan Fei yang berada di bawah pengawasanku, tidak mungkin dia. Selain Yan Suheng dan aku sendiri, siapa lagi yang mengerti Butong Liok Kiat? Apakah makhluk tua yang terkurung di dalam telaga dingin? Begitu pikirannya tergerak, mata Chi Siong Tojin terbuka lebar-lebar. Dia langsung berdiri tegak. Di dalam telaga dingin, makhluk tua itu sudah dapat duduk tegak. Dia sedang mengatur hawa murninya dan berlatih ilmu silat. Dia sudah dalam keadaan tidak sadar. Seandainya Chi Siong Tojin datang pada saat itu, makhluk tua pasti tidak akan menyadarinya. Dan berdasarkan pengalaman Chi Siong Tojin yang sudah begitu luas, sekali lihat keadaannya saja, dia tentu akan merasakan keadaan si makhluk tua yang tidak seperti biasanya. Sayangnya, ketika Chi Siong Tojin datang ke telaga dingin, makhluk tua sudah selesai berlatih. Lagi pula dia segera menyadari hadirnya seseorang di tempat itu. Tadinya dia mengira Gyoksu yang datang, namun sesaat kemudian dia tersadar bahwa Fu Gyoksu tidak pernah datang pada saat seperti ini. Suara langkah kaki mereka juga tidak sama. Makhluk tua mendengar lagi lebih seksama. Wajahnya berubah berat. Cepat-cepat dia menyembunyikan berbagai barang yang ada di sampingnya. Barang-barang itu diantarkan oleh Gyoksu. Kebanyakan berupa makanan. Dan untung saja sekarang hanya tersisa tidak seberapa. Kemudian dia melonjorkan tubuhnya seperti orang yang tidak berdaya. Mulutnya mengeluarkan suara rintihan. Akhirnya dia melihat kedatangan Chi Siong Tojin. Untuk sesaat dia terkejut setengah mati. Kebenciannya terhadap Chi Siong Tojin dan Yan Chongtian sudah menyusup sampai ke tulang sumsum. Mengapa Chi Siong Tojin tiba-tiba bisa datang ke tempat ini?
Apakah rahasia Fu Gyoksu sudah terbongkar? Berpikir demikian, hati makhluk tua itu tegang sekali. Namun ia tidak memperlihatkannya. Dia sudah terkurung dalam telaga dingin itu selama 20 tahun. Kesabarannya sudah dalam sekali. Tidak mudah dia terguncang oleh urusan apapun. Chi Xiong Tojin menghentikan langkah kakinya di seberang telaga. Dengan sinar mata dia memperhatikan makhluk tua yang meringkuk di atas batu hijau dengan seksama. Alisnya masih bertaut ketat. Wajahnya menimbulkan perasaan penasaran, hatinya sedih sekali. Mata makhluk tua itu terpejam rapat-rapat. Sinar mata seseorang paling sulit berdusta, oleh karena itu makhluk tua tersebut tidak berani membuka matanya karena dia yakin sinar matanya pasti tidak dapat mengelabui Chi Xiong Tojin. Chi Xiong Tojin menatap makhluk tua itu lekat-lekat. Tiba-tiba tubuhnya melesat dan melayang ke seberang, dia mendarat tepat di samping makhluk tua tersebut. Dengan pandai makhluk tua itu terus pura-pura merintih, seakan tidak menyadari kehadiran Chi Xiong Tojin. Tubuhnya terus gemetar, sandiwaranya memang meyakinkan. Chi Xiong Tojin sama sekali tidak curiga. Kakinya melangkah maju satu tindak. Dia mengangkat rantai yang mengikat kaki tangan makhluk tua. Pada saat itu si makhluk tua mau tidak mau membuka matanya. Dengan segenap kemampuannya dia berusaha memperlihatkan sinar penderitaan di matanya. Tidak sulit baginya melakukan semua itu. Pada dasarnya dia memang sudah cukup menderita selama ini. Dia juga memasang wajah ketolol-tololan. Seakan sama sekali tidak mengenali Chi Xiong Tojin. Dia berusaha memberontak dengan merangkak, tangannya mencengkeram ujung baju Chi Xiong Tojin. Tangan itu tampaknya tidak mengandung tenaga sama sekali. Cengkeramannya bergetar. Chi Xiong Tojin mengibaskan lengan bajunya. Plak, terdengar suara yang mengarah wajah makhluk tua. Wajah makhluk tua yang terkena tamparan itu merah seketika. Tubuhnya terpelanting dan jatuh menabrak di atas batu. Chi Xiong Tojin memang sengaja mengujinya. Kibasan lengan bajunya tidak ringan juga. Bukan saja makhluk tua itu tidak mengerahkan tenaga untuk mempertahankan diri, malah dia membiarkan wajahnya kena tamparan tanpa membela diri sedikit pun. Dia juga tidak mengelak. Kibasan lengan baju Chi Xiong Tojin cukup membuatnya kesakitan. Dia merintih semakin keras. Dengan memberontak dia berusaha duduk. Tampaknya dia demikian lemah. Chi Xiong Tojin memperhatikan makhluk tua itu dengan seksama. Sama sekali tidak ada petunjuk yang membuat kecurigaannya tergugah. Perasaan khawatir semakin tersirat di wajah Tosu tua itu. Akhirnya dia menutul sepasang kakinya dan tubuhnya melayang kembali ke seberang. Setelah menengok sekali lagi, dia berjalan ke arah goa. Makhluk tua itu masih merintih terus. Sampai di mulut goa, kembali Chi Xiong Tojin memalingkan wajahnya. Kemudian melanjutkan langkahnya dan benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itulah, mata makhluk tua itu menyiratkan kekejian yang sukar dilukiskan. Tapi dia tidak menegakkan tubuhnya, bahkan mulutnya masih juga mengeluarkan suara rintihan. Sebetulnya Chi Xiong Tojin belum pergi. Dia menyelinap di belakang batu dan memperhatikan gerak-gerik si makhluk tua. Sayangnya jarak antara dirinya dengan makhluk tua itu cukup jauh. Dia dapat melihat apa yang dilakukan makhluk tua tersebut, namun dia tidak dapat menangkap sinar matanya. Sedangkan makhluk tua itu juga selicik ular berbisa. Dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Kurang lebih sepeminuman teh, Chi Xiong Tojin baru benar-benar pergi. Malah dia melangkah dengan hati senang. Juga karena terlalu tenang, dia menjadi lupa diri. Langkah kakinya tidak diperingan. Kibasan lengan bajunya ketika melangkah juga terdengar jelas. Makhluk tua dapat mendengarnya dengan jelas, bibirnya menyunggingkan senyuman ejekan. Wajahnya menyiratkan rasa bangga. Orang sepandai dia tentu tahu mengapa Chi Xiong Tojin berlalu dengan tenang. Dan tentu dia juga sudah dapat menerka apa tujuannya. Setelah meninggalkan telaga dingin, dengan tenang Chi Xiong Tojin menuju tempat tinggal Yan Chongtian. Mendengar cerita Chi Xiong Tojin, Yan Chongtian mencak-mencak. Tinjunya menghantam sebuah meja kecil yang ada di sampingnya sehingga pecah berantakan. Ketika mendengar kisah tentang kematian Pek Chiok dan Chia Peng, dari marah dia malah terkejut. Apa? Pek Chiok mati di bawah jurus Lionggi Kiam Hoat kita, teriaknya. Dari lukanya dapat dibuktikan bahwa dia terluka oleh pedang setebal setengah cun dan menembus sedalam 3 cun. Hanya Lionggi Kiam Hoat kita yang dapat membuat luka seperti itu.
Yan Chongtian menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, Hui Hongbuliu Kiam, tarian pedang searah angin, dari pasan juga dapat membuat luka yang sama, sahutnya. Bekas tusukan pedang menyimpang setengah cun dari jantung, ditikam dari atas ke bawah. Hanya Liong Di Kiam Hoat yang mempunyai jurus seperti itu, kata Chi Siong Tojin kukuh pada pendapatnya. Mungkin juga. Taruh kata luka yang terdapat pada tubuh Pek Chiok kebetulan, maka bagaimana dengan Chia Peng? Bagaimana dengan kematian Chia Peng? Terhantam oleh telapak tangan. Tulang dan nadinya tidak putus, namun isi dadanya hancur berantakan. Bekas luka berwarna ungu kehitam-hitaman. Seperti bekas luka bakar. Bukankah itu salah satu ilmu dari Butong Liokiat kita, Piklek Chiang? Tepat. Chi Siong Tojin menganggukkan kepalanya dengan wajah muram. Kurang ajar. Sedangkan Butong Liokiat, hanya kita Su Heng Te berdua yang mempelajarinya. Orang lain tidak ada yang menguasai semuanya sekaligus. Maka, Chi Siong Tojin merasa berat meneruskan kata-katanya. Apa? Wajah Yan Chongtian memperlihatkan ketidaksabarannya. Katakan. Hati Chi Siong Tojin sakit tidak terperikan. Mulutnya mengatup erat. Lihat tampangmu yang pelintat-pelintut. Apakah kau sengaja ingin membuat aku marah? Xiao Te tidak berani, sahut Chi Siong Tojin memperlihatkan tawa getir. Ada satu pertanyaan yang menggelayuti hati Xiao Te, tapi Xiao Te takut Su Heng tidak senang mendengarnya. Sekarang saja aku sudah tidak senang, kata Yan Chongtian kesal. Cepat katakan saja. Xiao Te hanya ingin bertanya, apakah ada orang lain yang mempelajarinya dari Su Heng? Yan Chongtian mendelikkan matanya lebar-lebar. Apa maksud ucapanmu ini? Apakah kau kira aku tidak tahu peraturan Butong bahwa orang yang ditentukan oleh Chiang Bunjin baru boleh mempelajari Butong Liokiat? Masa aku sembarangan menurunkan Butong Liokiat kepada orang luar? Yan Chongtian langsung melonjak bangun. Tangannya menuding Chi Siong Tojin. Barang siapa yang mengajarkan Butong Liokiat kepada orang luar, maka dia akan mati di bawah serangan ilmu Butong Liokiat pula. Dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu. Namun Chi Siong Tojin merasa dirinya tertikam langsung. Wajahnya terpana, bibir bergetar. Su Heng jangan marah, maksud Xiao Te hanya. Hanya apa? Yan Chongtian mendelik kepadanya dengan mata menyorotkan kemarahan. Umpamanya, ketika Su Heng berlatih Butong Liokiat, dan ada orang yang mengintainya secara diam-diam? Apakah kau kira ada orang yang sanggup terlepas dari pengetahuanku? Sekarang, aku rasa sebaiknya kau tidak usah melelahkan diri menanyai aku yang bukan-bukan. Kalau mau periksa, periksa saja orang lain yang kemungkinannya lebih besar, kata Yan Chongtian ketus. Chi Siong Tojin terpaksa menganggukkan kepalanya. Baik. Misalnya, sinar mata Yan Chongtian menjadi tajam seketika. Tua bangka yang terkurung dalam telaga dingin itu. Sebelum datang kemari, Xiao Te sudah menengoknya. Meskipun belum mati, tapi hanya separuh nyawanya yang tertinggal. Yan Chongtian menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal. Selain tua bangka itu, siapa lagi? Xiao Te sendiri masih bingung memikirkannya. Lalu, buat apa kau masih termangu-mangu di sini? Bukannya cepat pergi menyelidiki, apakah kau ingin menunggu sampai keenam muridmu itu mati semuanya? Chi Siong Tojin menarik napas panjang. Keenam murid yang mempelajari Butong Liokiat sudah mulai terlihat hasilnya, sekarang mati 2. Tahun depan kalau Toku Buti menyerbu Butong San, entah bagaimana kita harus menghadapinya. Apakah Butong Pai benar-benar harus hancur di tanganku, gumamnya sedih. Mendengar kata-kata itu, Yan Chongtian ikut sedih. Hatinya juga sama tertekannya dengan Chi Siong Tojin. Hanya saja dia tidak mau memperlihatkannya. Dia adalah seorang laki-laki yang teguh dan tabah. Keduanya saling pandang sekilas, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, mereka sudah saling memahami. 1 malam telah berlalu. Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Fu Gyoksu berempat tidak tidur sepanjang malam. Mereka duduk berkeliling di ruangan yang biasa digunakan Pek Chiok untuk menenangkan diri. Hari berikutnya mereka juga tidak meninggalkan ruangan tersebut. Mereka juga tidak masuk ke dalam kamar tidur Pek Chiok yang terletak di sebelahnya. Terhadap Toa Su Hengnya itu, Kim Chiok dan Giok Chiok menaruh hormat yang tinggi. Tidak demikian dengan Fu Gyoksu.
Dia memang harus meminjam kamar Pek Ciok baru dapat menjalankan rencana yang selanjutnya, namun dia juga takut ada yang memergokinya. Jadi terpaksa untuk sementara dia berdiam diri. Tentu saja Kim Ciok, Giok Ciok maupun Yo Hong tidak curiga sama sekali terhadap Fu Gioksu. Meskipun anak muda itu tampak resah dan selalu mondar-mandir, mereka hanya menduga Fu Gioksu mencemaskan keselamatannya sendiri dan sama sekali tidak terpikirkan hal lainnya. Rasanya lama sekali malam baru tiba. Akhirnya Fu Gioksu baru tenang kembali. Berbalik Kim Ciok bertiga yang malah menjadi tegang. Meskipun pintu dan jendela tertutup rapat dan di luar terdapat berpuluh murid Butong yang berjaga-jaga, namun kepandaian pembunuh itu demikian tinggi. Bagaimana hati mereka tidak cemas? Oleh karena itu, ketika pintu terdorong dari luar, ketiga orang itu, kecuali Fu Gioksu, segera menggenggamnya senjata masing-masing erat-erat. Yang masuk ternyata Chi Seong Tojin. Suhu, sapa mereka berempat sambil menjura dalam-dalam. Kejadian ini membuat kalian menderita, kata Chi Seong Tojin dengan nada pilu. Tecu sekalian menjadi tidak tenang karena menguras perhatian, sahut Fu Gioksu dengan wajah terharu. Sinar mata Chi Seong Tojin terpusat pada wajah Fu Gioksu. Gioksu, ada beberapa patah kata yang ingin Suhu ucapkan kepadamu. Kemarilah. Hati Fu Gioksu menjadi tegang. Tapi dia terpaksa mengikuti. Dia tidak berani membantah kata-kata Chi Seong Tojin. Pintu dirapatkan. Entah apa yang ingin Suhu katakan kepada Tecu, tanyanya dengan hati penasaran. Kedua suhengmu Pek Ciok dan Chia Peng sudah meninggal. Sekarang kau seorang yang harus meneruskan kesejahteraan Butong. Tinggal kau juga yang terpilih menjadi Chiang Bunjin. Tecu takut tidak bisa menjalankannya dengan baik, mulut Fu Gioksu berkata demikian, padahal dalam hatinya senang sekali. Yang paling memusingkan kepala justru bagaimana mengatakannya kepada Wanji, kata Chi Seong Tojin kemudian menarik napas panjang. Fu Gioksu menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Masalah ini lebih baik kau mengatakannya lebih dini. Biar pikirannya terbuka. Dan ketika pengangkatan diumumkan, hatinya tidak akan begitu terpukul. Tecu mengerti, kepala Fu Gioksu tertunduk semakin rendah. Tapi masalah ini juga harus kau pertimbangkan baik-baik. Chi Seong Tojin menarik napas sekali lagi. Kau harus tegas mengambil keputusan tentang urusan Wanji. Jangan mengucapkan janji-janji muluk yang akan membuat harapannya berkembang. Fu Gioksu ikut-ikutan menarik napas dalam-dalam. Tecu bisa berhati-hati mengatakannya. Chi Seong Tojin tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka pintu dan keluar dengan langkah lebar. Fu Gioksu tidak mengikutinya. Perasaannya benar-benar kacau saat itu. Matanya mengikuti bayangan tubuh Chi Seong Tojin. Akhirnya dia mengambil keputusan. Pada saat itu, mereka berbicara di dalam kamar Pek Ciok. Fu Gioksu memang ingin menjalankan rencananya di kamar itu. Jadi sebuah kebetulan yang memang sangat diharapkan olehnya. Dia mengeluarkan sebuah orang-orangan yang terbuat dari papan dari balik pakaiannya. Kemudian sepotong bambu sepanjang 2 jengkal. Dipasangkan bambu tersebut pada bagian belakang orang-orangan tadi. Setelah itu diselipkan ke sisi meja. Dia juga mengeluarkan seutas tali yang sudah ditaburi bahan peledak pada ujungnya dan diselipkan pada batang bambu lalu diikatnya erat-erat. Ujung tali satunya ditempelkan pada sebatang lilin dan diikat dengan seutas benang. Kalau lilin menyala terus sampai batas itu, tali tadi pun akan tersulut dan menyambar batang bambu yang menempel di papan orang-orangan. Dan akhirnya papan tersebut akan mencelat membuat bayangan orang-orangan tadi terlihat dari kertas jendela di luar. Hasilnya akan tampak seperti ada orang yang melintas di dalam kamar dan menerobos lewat jendela. Sebelumnya Fu Chioksu sudah pernah mencobanya berkali-kali. Dan hasilnya memuaskan. Sampai waktu lilin membakar tali pun sudah diperhitungkan dengan matang. Setelah merapikan semua keperluannya, Fu Gioksu segera keluar dari kamar tersebut. Tentu saja dia tidak lupa memasang wajah seperti orang yang pikirannya sedang kalut. Dan pasti dia melakukannya dengan sempurna. Pada dasarnya pikiran anak muda itu memang sedang kalut. Chi Seong Tojin yang masuk ke dalam ruangan di mana Kim Ciok dan 2 rekannya berada. Dia tidak lupa berpesan kepada mereka agar lebih berhati-hati. Terutama dalam menjaga Fu Gioksu, sebab dia yakin anak muda itulah yang diincar oleh sang pembunuh kali ini. Mereka juga bukan orang bodoh.
Tentu saja mereka mengerti apa maksud Chi Seong Tojin mencari Fu Gyoksu. Hati mereka menerima semua keputusan gurunya dengan tulus. Suhu tidak perlu khawatir. Dengan adanya kami bertiga yang mengawasi, pembunuh tersebut pasti tidak akan berhasil kali ini. Jangan terlalu berbesar hati, pesan Chi Seong Tojin sekali lagi. Pada saat itu Fu Gyoksu juga sudah menyusul tiba. Dia merapatkan pintu perlahan. Ia kelihatan seperti orang yang pikirannya sedang melayang-layang. Wajahnya kusut. Melihat keadaannya, tanpa sadar Chi Seong Tojin menggelengkan kepala. Kemudian dia melangkah keluar dari kamar itu. Keempat muridnya menjura dalam-dalam mengantar kepergiannya. Tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Setelah itu mereka duduk kembali. Kim Chiok dan Giok Chiok ingin sekali menghibur hati Fu Gyoksu. Namun mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya dan apa pula yang harus dikatakan. Yo Hong hanya tertawa sumbang. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.